Tiba-tiba ngelewat di beranda ketika masa Ridwan Kamil ya meninjau masyarakat yang sedang terkena banjir. Silahkan nilai sendiri ya. Nanti ini penting di Dayeuhkolot. Nah, kebetulan sekarang juga lagi banjir. 2 hari ke belakang saya baca berita itu lagi banjir besar di Dayeuhkolot. Dan bahkan di sana sampai ada cekcok masyarakat dengan Pak Ridwan Kamil. Ini pelajaran untuk gubernur sekarang untuk menangani banjir di Dayeuhkolot. Karena dulu 2 bulan belum surut. Coba kita dengarkan dulu nih. Kita lihat sama-sama nih. Pakai apa Pak Ridwan Kamil meninjau situasi banjir di wilayah Dayeuhkolot ini. Oh gitu. Kalau sumping. Apa wartawan? Ya malah biasa kan. Pasang. Tahun sama nggak ada perubahan sih Pak. Ini udah 2 bulan kerendam Pak. Bapak mau nanya apa mau marah? Enggak mau, aku mau mikir solusinya aja Pak sebagai Kalau warga. saya jawab, Udah. Bapak mau dengar nggak? Iya sok. Tenang dulu. Udah kesel soalnya Pak udah 2 bulan ya Pak kerendam nggak ada solusinya. Udah kesel soalnya Pak udah 2 bulan ya Pak kerendam nggak ada solusinya Pak. Dayeuhkolot dari 200 tahun lalu juga banjir Pak. Iya. Terowongan sedang dikerjakan. Non? Cienteng sudah selesai. Cuma nggak ada itunya tuh Pak. Cuma nggak ada. Ada itunya Cienteng Pak. Dengerin dulu, saya mau bicara. Cienteng sudah selesai, tapi tidak cukup. Maka tahun ini akan dibangun dengan retensi lain. Kita bikin seperti Cienteng, masih tidak cukup, kita bikin lagi. Tapi kan butuh proses. Terowongan Curug Jompong sedang konstruksi, mudah-mudahan akhir tahun selesai. Mengalirkan air lebih cepat. Jadi solusi sedang dikerjakan, tapi tidak bisa seperti selesainya yang kita mau, dan nggak bisa besok, dan semua kayak butuh proses. Jadi kalau dibilang tidak ada solusi, saya kira tidak hanya masalah waktu, yang namanya membangun rumah juga kan tidak bisa dalam seminggu. Tapi yang paling urgent gitu Pak, yang bisa dilakukan pemerintahan setempat apa gitu Pak? Ya, kita menunggu konstruksinya beres sesuai dengan waktunya kan. Di luar itu kita membantu menyediakan tempat-tempat pengungsian, makanan dan lain-lain. Makanan mana Pak? Makanan mana Pak? Itu ngiringkan itu dia dari akang-akang Atau Pak jangan yang diperhatikan yang di tempat pengungsian Pak, perhatikan orang-orang yang di dalam. Bapak dengerin dulu, dalam pemerintahan itu ada manajemennya. Kudu ku hiji-hiji ku Pak Gubernur itu kan henteu. Makanya ada namanya Pak Kepala Desa, makanan berkardus-kardus saya titip kepala desa yang membagikan. Ya, jadi semua dilakukan, membantu dilakukan, jumlahnya memadai, konstruksi dilakukan. Makan siap saja kan udah ya? Udah nerima kan semua RW dikasih Pak. Setiap RW dikasih. Ya. Udah nerima belum? Pemerintahan itu berjenjang, ayah RT, ayah RW, ayah lurah, ayah bupati, ayah gubernur, ayah presiden diurut gitu. Ya. Kan simbolis atau Saya kesini teh. Simbolis Pak. simbolis? Iya simbolis doang kan. Simbolis sudah. Simbolis kan Pak. Tapi lewat dari Pak Kades ke Pak RW. Nah, Kalau benar belum bisa tanyain Pak RW. Kalau Karena belum, semua ketemu Pak ada RW belum? daftarnya. terus ketemu saja. Kalau tidak Bapak Pak RW seberapa? R14. Ada 14, kebawaan terus itu. Nah, atas bawaan ngiring kadir hari itu. Oh yang cuma nasi satu itu. Iya. Harus nasi, anu sebelum kejadian. Harus siap lagi. Harus siap saja. Iya cuma nasi doang yang nyampe ke warganya Pak. Cuman beras satu gitu satu itu. Oke Pak RW dipanggil ke Pak Kades Babi. Pak, Desa Dayeuhkolot 4.000 kakak Pak. 4.000 kakak Pak Iya Dayeuhkolot. tahu saya juga cuman Pak 2 bulan ini kata rendamnya Pak. Kalau beras 8 ton aja kemarin baru 2 liter kebagian. Tahun kemarin 8 ton Pak. Jadi gini, tidak ada yang
bahagia dengan keadaan begini. Emang kayak saya, rumah saya ikut sedih. Dengan solusi ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, semua dikerjakan kan. Bahwa semua terdampak, semua juga paham. Saya kesini itu kan peduli untuk menunjukkan. Tapi udah 2 bulan loh Pak. Ya. Kenapa baru gitu? Saya tanya, Singapura banjir tuh? Jangan yang jauh-jauh Pak. Bukan, saya mau cerita bahwa yang namanya urusan alam tidak selalu kita bisa prediksi. Iya. Maka kalau Akang nanya tadi, apakah sudah dibantu? Sudah dibantu. Akang belum mendapatkan, tanya Pak RW-nya. Karena menurut jenjang pemerintahan, urutannya sudah lewat Pak Kepala Desa ke Pak RW. Sekarang tanya Akang sudah ke Pak RW belum? Jangan-jangan Akang belum ke Pak RW. Ya. Jadi semua mengupayakan, tidak ada yang tidak peduli kan. Semua Ya, nanti saya tanya ke Kesaring lah, kesaring sama Pak Kadis ya. Oke, silakan coba nilai oleh kalian semua. Boleh nggak kita sebagai masyarakat memperbandingkan? Oh boleh, untuk menjadi barometer, untuk menjadi ukuran. Nah dulu 2 bulan nggak surut-surut tuh banjir, akhirnya masyarakat tersiksa. Nah sekarang kita akan lihat nih kepemimpinan Deddy Mulyadi di Dayakolot ketika terendam banjir, berapa hari pemerintah akan menyelesaikannya. Itu penting untuk menjadi catatan, biar kita tahu ukuran. Nah, ukuran dulu berapa hari, sekarang berapa hari, dengan debit air yang sekarang lebih tinggi tentunya ya. Begitu saudara. Tapi ketika pakai perahu karet itu saya teringat dengan wakil gubernur sebelah sono ya. Pakai perahu karet Pak. Pakai perahu karet. Serius ya. Pas ketika melihat karena ngelewat kan di beranda. Ketika saya lihat, sama persis ya didorong. Aduh, kagak betul. Dan ketika masyarakat meminta keseriusan pemerintah, karena 2 bulan itu lama Pak. Kalau memang 2 bulan kalau terendam banjir, Pak RK harusnya nggak usah mengatakan dari 200 tahun yang lalu juga ini terendam banjir, nggak usah ngomong kayak gitu. Nah, karena nggak mungkin kan 200 tahun yang lalu itu banjir di sana. Nggak mungkin itu. Jadi saya kira di dalam respon masyarakat yang sedang seorang pemimpin ya, sekarang kan Mas Ridwan Kamil sudah selesai. Nah, tinggal diganti kepemimpinan yang baru dan pemimpin-pemimpin yang lain agar kemudian bisa bijak ketika masyarakat meminta permintaan atau pertanggungjawaban. Begitu. Ketika solusi KDM di dalam menyelesaikan banjir di Bekasi, coba lihat komunikatifnya beliau dengan masyarakat, menyelesaikan problem dari hulu sampai hilirnya. Kan itu ya, itu penting dilakukan oleh seorang pemimpin. Kalau seandainya problemnya adalah masyarakat, ditegur secara tegas masyarakatnya. Kalau persoalannya ada bangunan di di pinggir kali bantaran sungai, harus diselesaikan, direlokasi, harus mau. Karena kalau tidak mau, maka akan terus-terusan. Tidak akan pernah berhenti. Nah, pemimpin harus punya ketegasan itu. Ya, kemarin ketika membereskan rumah-rumah warga kan ada 1-2 warga yang memberikan keterangan di TV One. Itu kecewa karena pemberitahuan mendadak. Iya, karena hujan pun tidak memberitahukan kepada masyarakat. Apakah besok hujan, makanya harus cepat. Bahkan nggak pakai birokrasi, karena ini perlu penanganan cepat gitu. Sikap atau cara penyelesaian gubernur sekarang di dalam melihat permasalahan. Karena ini butuh solusi cepat, maka kalau pakai jalan birokrasi terlalu lama, harus cepat nih. Karena nggak tahu besok hujan, lalu banjir lagi lebih besar, nggak tahu. Cepat bongkar kan itu. Penyelesaian Sungai Citarum, menyusuri aliran kali kecil yang kemudian berujung di Sungai Citarum, itu kan 1 hari itu Pak harus beres. Ya, disusur dari hulu sampai hilirnya. Itu mungkin gaya aja yang beda. Cara penyelesaian yang cepat itu yang kemudian berbeda. Ridwan Kamil mungkin terlalu birokrasi, Kang Deddy nggak seperti itu. Bahkan ketika
Duit pemerintah belum ada, pakai duit dia sendiri. Begitu, Pak. Sekali lagi kita akan lihat penyelesaian Kang Deddy di dalam menyelesaikan banjir di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung berarti ya. Ya, Kabupaten Bandung. Dan 2 hari ini saya lihat berita banjir, sedang banjir. Apakah bakal 2 bulan masih banjir di sana atau lebih cepat? Kalau lebih cepat berarti ada yang salah dulu dalam penanganan banjir. Kalau sekarang juga sama 2 bulan belum surut-surut di Dayeuhkolot, berarti ya memang problemnya atau solusinya susah ditemukan. Kita akan lihatnya ini supaya jadi pelajaran aja. Mudah-mudahan ditonton oleh tim KDM, lalu Kang Deddy nonton, lalu bisa menyelesaikan persoalan banjir di Dayeuhkolot dan di seluruh Jawa Barat dengan cepat. Dan proses itu kita lihat memang ingin cepat menyelesaikannya. Kalau di Bekasi, nggak tahu di Dayeuhkolot. Kita belum lihat, belum dikontenkan juga sama Kang Deddy, belum tahu saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.